Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pemilik Mama, nomor mahasiswa 19517173. Prodi Teknik Sipil PPI kelas D. Saya di sini akan mempresentasikan perkembangan Islam di masa modern. Kemunculan pembaharuan Islam. Harun Nasution 1985 membagi periodisasi sejarah kebudayaan Islam secara garis besar menjadi 3 periode, yaitu periode abad fasih 650 sampai 1250 Masehi, periode abad pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi, dan periode abad modern 1800 sampai sekarang. Setiap periode memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan periode lainnya. Periode klasik. Umat Islam melaksanakan ajaran Al-Quran. 2. Umat Islam melaksanakan ajaran Rasulullah SAW. 3. Umat Islam mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad dan mengembangkan sains. 4. Ulama yang berdiri sendiri menolak tawaran penguasa untuk menjadi pegawainya. Periode abad pertengahan. 1. Para ulama menganggap bahwa penggunaan akal sebagai dajangan Al-Quran sudah bukan zamannya. 2. Ulama pada periode ini menerima saja karya-karya yang dihasilkan oleh ulama zaman abad klasik. 3. Banyak ulama yang tidak lagi berdiri sendiri tetapi bergantung kepada penguasa. 4. Para ulama pada periode ini hanya menurut atau mengikuti bertaklid pada ulama zaman klasik. 5. Ulama hanya berkutat atau sibuk pada ilmu agama saja sehingga ilmu umum tidak berkembang dan justru cenderung lenyap. Periode modern. Islam pada periode ini dikenal dengan era kebangkitan umat Islam. Kebangkitan umat Islam disebabkan oleh adanya benturan antara kekuatan Islam dengan kekuatan Eropa. Benih pembaharuan dunia Islam sesungguhnya telah muncul sekitar abad 21 Masehi. Ketika dunia Islam mengalami kemunduran di berbagai bidang, saat itu pula lahirlah Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, seorang muslimah yang sangat peduli terhadap nasib umat Islam dengan mendapat dukungan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah 691 sampai 795. Mereka yang ingin mengembalikan pemahaman keagamaan umat Islam kepada pemahaman dan pengalaman Rasulullah SAW. Perkembangan ajaran Islam, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Bidang akidah. Salah satu pelopor pembaharuan dalam dunia Arab adalah suatu aliran yang bernama Wahhabiyah yang sangat berpengaruh di abad ke-19. Pelopornya adalah Muhammad Abdul Wahab 1703 sampai 1787 yang berasal dari Najd, Saudi Arabia. Pemikiran yang dikemukakan oleh Muhammad Abdul Wahab adalah upaya memperbaiki kedudukan umat Islam dan merupakan reaksi terhadap paham tauhid yang terdapat di kalangan umat Islam saat itu. Di bidang ilmu pengetahuan, Islam merupakan agama yang sangat mendukung kemajuan ilmu pengetahuan. Pada masa pembaruan, perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemajuan. Hal ini dapat dilihat di berbagai negara, seperti Turki, India, dan Mesir. Sultan Muhammad yang kedua 1785 sampai 1839 Masehi dari Kesultanan Turki Utsmani melakukan berbagai usaha agar umat Islam di negaranya dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Melakukan modernisasi di bidang pendidikan pengajaran dengan memasukkan kurikulum pengetahuan umum kepada lembaga-lembaga Islam. Mendirikan lembaga pendidikan Maktabi Ma'arif untuk mencetak tenaga-tenaga asli di bidang administrasi. Juga membangun lembaga Maktabi Ulumi Edebiyat untuk menyediakan tenaga-tenaga ahli di bidang penerjemah. Mendirikan perguruan tinggi di bidang kedokteran, militer, dan teknologi. Bidang kebudayaan. Kebudayaan umat Islam pada masa modern berkembang ke arah yang lebih maju. Hal ini dapat dipelajari di berbagai negara Islam atau negara yang berpendudukan mayoritas Islam seperti
Saudi Arabia, Mesir, Irak, Iran, Kuwait, Pakistan, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Ini contoh Makkah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan ini kaligrafi. Sekian yang saya presentasikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.